alhamdulillah ya sudah separuh lebih ya yang hadir pada malam hari ini. Pertanda ada evaluasi dan perbaikan buat diri teman-teman semuanya, semangatnya sudah lebih baik lagi ya, dan semestinya memang harus begitu. Kalau teman-teman semuanya ingin pembelajarannya biar selesainya tidak terlalu larut malam, maka kita harus biasakan untuk on time. On time dalam belajar ya. Estimasi kalau misalnya Zoom 19.30, kita toleransi 15 menit. Nah, toleransi 15 menit supaya kita bisa start mulai awal. Otomatis kita juga akan selesai secara on time ya. Secara kesepakatan kita ya, mohon maaf ya, bukan gimana-gimana. Sebenarnya Bunda Arta ini, saya dan Bunda Suzan ini fleksibel, dan kami ingin memfasilitasi gaya belajar teman-teman semuanya. Setiap orang kan mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda gitu ya, karena saya guru gitu, saya juga tahu bagaimana murid-murid saya belajar. Ada yang belajarnya itu harus selalu melihat gurunya gitu. Kalau saya nggak melihat gurunya gitu, nggak masuk ke otak. Ada tipe anak yang seperti itu. Berarti itu adalah tipe pembelajar yang visual, harus ada sosok yang di depannya. Ada juga yang anak yang cuma kelihatannya sih nggak memperhatikan guru, tapi ternyata dia mendengar. Dia lebih suka mendengar gitu. Nah, itu namanya anak yang gaya belajarnya menggunakan audio gitu. Ada juga anak yang dua-duanya, saya harus melihat, saya juga harus mendengar gitu. Sosok gurunya harus ada. Bisa lebih sabar lagi gitu. Kemudian apa? Saya bisa tersenyum, memaklumi dia, saya bel dengan lembut gitu. Saya ndak protes, ndak apa, udah pokoknya yuk gimana baiknya, yuk mau ke sini, apa mau saya telepon, apa mau apa, silahkan, siap, saya siap bimbing sepenuhnya. Itu diantaranya teman-teman ya. Apabila kita mau ajaib, itu memang kita harus mau memberi, karena di muka bumi ini, di semesta ini ada hukum perputaran energi. Apa yang kita akan terima karena kita tidak mau ngasih, ya tidak bisa didapatkan apa yang kita dapatkan gitu kan. Maka materi ini nanti melandasi untuk kita mau terbuka gitu ya, kita mau untuk bisa mengerti ya di luaran diri kita itu bagaimana. Jangan hanya saya dapat apa, jangan. Tetapi saya bisa memberi apa ini untuk keluar. Apa yang bisa saya lakukan. Nah, itu nanti yang akan menjadikan Allah mudah iba. Kemudian para malaikatnya juga mudah sayang sama kita. Pasti melaporkan apa yang kita lakukan. Walaupun itu hanya niat gitu ya. Hanya niat baik. Hanya terbetik dulu ada di benak. Itu sudah tercatat semuanya. Maka teman-teman semua, bagaimana agar nanti rezeki mudah kembali. Kita telisik dulu, ya coba cek. Semua orang suka dengan rezeki, bener enggak? Ya kan? Semua orang senang dengan rezeki. Semua orang rata-rata senang dengan uang. Nah, yang kita bicarakan di sini uang ya, walaupun rezeki beraneka rupa ya, tapi kita seringnya dengan ada rezeki itu uang. Maka saya contohkan ini ya, contohkan dengan ada uang. Anak kecil, orang dewasa, orang tua itu semua senang uang. Bahkan yang sudah jompo aja kalau dikasih uang berbunga-bunga gitu ya, udah yang apa namanya, muda sekali gitu kan dia. Muda sekali. Kita memang tidak boleh ngomong tuwir gitu ya. Nanti memerintah kesel dan juga akhirnya ke semesta gitu ya. Tidak ada 10 menit udah 10% tidak ada gitu ya. Jadi teman-teman semua, pada saat kita melihat ke sekeliling, mungkin kita juga semua yang menyukai ada rezeki, menyukai ada uang. Nah, pernahkah teman-teman ketemu dengan orang yang maaf, pelit? Itu tadi menggenggam gitu kan ya. Takut banget kalau uangnya harus keluar. Takut. Di sana ternyata pada saat kita melihat seseorang itu pelit, ya, akhirnya mindsetnya itu terjadi ada kata, ya, ada suara. Uang susah banget dicari. Itu teman-teman. Saat ketemu orang yang pelit, di batinnya itu mengatakan uang itu susah dicari. Dan orang seperti itu takut kehabisan uang. Maka ketemu temannya enggak mau traktir gitu kan, sirinya gitu kan. Nanti berebut ya untuk traktir temannya ya, untuk menangkal gitu ya. Menangkal apa nih? Ketakutan kehabisan uang gitu ya. Nah, pada saat kita terima uang gitu ya, pada saat seseorang itu terima uang, rasanya happy. Wah, aku ajaib Bunda, alhamdulillah ajaib. Tapi pada saat keluar uang, mikir-mikir ya gimana nih keluar lagi, was-was. Kemudian sulit senyum gitu ya, enggak mudah senyum.
Nah, kalau yang terjadi demikian, uang tuh berbicara, teman-teman. Nanti nggak usah kesini lagi. Nih bos kita sekarang nih ketekuk-tekuk nih, gitu kan. Nggak seneng banget nih sama kita, gitu kan. Dah, kita nanti nggak usah panggil-panggil teman-teman nih, nggak usah kesini lagi, gitu, ya kan? Karena kita manyun, gitu ya, saat ngeluarin uang. Ya donasi lagi, gitu kan. Mana rezeki, gitu kan. Ya mau jadi SBMR, oh, akhirnya iuran lagi, gitu kan harus daftar, gitu kan. Lah kenapa nggak mau, gitu, ya udah, gitu kan, ya udah jadi penyimpan aja kan, nggak usah untuk menjual kan, seperti itu ya. Nah kalau misalnya mau yang gratis ya banyak juga di luaran, tapi kan akhirnya tidak bisa menarik, gitu ya, karena gratis ya. Coba sih sekarang ini ya, banyak sekolahan yang gratis, gitu kan, akhirnya kualitasnya juga tidak terjaga, gitu kan ya. Justru akhirnya yang dikejar sekarang ini adalah sekolahan-sekolahan yang berkualitas. Coba lihat sekolahan yang berkualitas itu semuanya berebut, penuh itu bangkunya, gitu kan, karena memang di situ, di dalam pendidikan yang memang benar-benar ya dijaga kualitasnya, karena memang ada harga kan ya, akhirnya ada rupa tadi, teman-teman. Maka pilihlah, karena waktu itu tidak bisa diulang, teman-teman ya. Uang bisa dicari, gitu kan, tapi waktu nggak bisa nih diulang, gitu kan. Nah pada saat uang kita ketakutan ya dengan kehilangan uang tadi, gitu kan, dengan nggak bisa senyum kalau ngeluarin manyun, gitu kan, kemudian juga nanti bisa ndak ya, nah nanti ini bisa profit apa ndak ya, ragu-ragu lagi ya, padahal seorang pembisnis itu memang harus mau spekulasi, gitu kan ya. Nah pada saat kita mengatakan ragu seperti itu, yang terjadi memang tidak jalan, teman-teman, bisnisnya, contoh kayak gitu ya. Nah uang, teman-teman semua, adalah energi. Kalau kita atau seseorang itu pelit ya, maka di situ ada nada ketakutan, uangku nanti cepat habis, gitu kan, kalau aku keluarkan. Nah kalau udah mengatakan seperti itu kan, ucapanmu, rasamu, gitu kan, adalah doa terampuhmu. Apa yang terjadi? Ternyata masih memancarkan ada gelombang atau energi kekurangan ke semesta setiap hari. Yang terjadi bagaimana? Tiap hari uring-uringan, teman-teman. Nggak nyaman kehidupannya dengan orang seperti itu ya. Nah sebenarnya seseorang itu akhirnya sedang afirmasi ke semesta raya ini, mengatakan kalau hidupku terbatas, rezekiku sulit, rezekiku sempit, gitu. Nah di situ memancar ke semesta. Itulah yang akhirnya ketarik di dalam kehidupannya. Saya tidak ngomong kehidupan Anda ya, kehidupannya gitu aja ya, biar nyaman, gitu ya. Dan teman-teman semua, semesta raya ini ya, yang Allah perintahkan itu akan memberikan pada situasi kehidupanku, mengalir ke dompetku, berdatangan ke rekeningku. Mindset kan seperti itu, seperti ada di sugestikan, gitu ya, dibicarakan terus. Nah pada saat membicarakan seperti itu kan ternyata menarik, teman-teman. Akhirnya teman-teman semua ya berani untuk invest ya, untuk diri sendiri, invest leher ke atas. Investasi yang terbaik adalah ilmu, gitu. Karena apa? Nanti akan memberikan cahaya, gitu kan, cahaya di dalam perjalanannya, itu. Dan mindsetnya nanti teman-teman semua akhirnya terbuka, oh saya belajar ini ternyata tidak bayar, tapi malah dibayar, gitu. Jadi saya tuh untung terus belajar money rezeki, gitu kan. Karena apa? Setiap saya mengeluarkan saya diganti, gitu. Saya berasa seperti itu, teman-teman. Coba teman-teman kayak gitu enggak? Akhirnya berani nih untuk donasi, berani untuk mengeluarkan lebih, berani untuk sedekah, berani untuk traktir orang-orang yang kita sayangi, traktir untuk orang-orang yang kita jumpai, mungkin kenal. Ya. Nah, kita berani traktir di situ. Di situ berarti seseorang itu berkelimpahan karena suka nih untuk mau berbagi, tidak takut keluar uang. Karena mereka tahu uang yang dikeluarkan itu adalah energi positif dan akan kembali berlipat-lipat. Tidak saat itu ya, mungkin secara fisiknya nanti, tetapi secara kuantumnya di sini bahagia luar biasa. Alhamdulillah. Cuma tantangannya itu loh, teman-teman. Pada saat kita mau ngeluarin atau mau ngetik nih, gitu kan, ya mau transfer kan gitu ya, mau gerakkan jari ini kan di dalam hati kan antara iya tidak gitu kan. Kapan, nanti apa sekarang, nanti apa sekarang, gitu kan.
Ya kalau ndak sibuk segera aja gitu ya, bismillah. Akhirnya nanti jadi energi baik. Nah, ada kisah nih teman-teman seperti ini. Setiap kali membayar tagihan, tagihan apa nih? Tagihan listrik ya, tagihan air ya, apalagi memang donasi yang memang rutin gitu ya. Ngedumel teman-teman. Ya bayar listrik nih ya, asuransi air, sekolah anak, bawaannya apa nih? Ngomel aja gitu kan. Nah, bagaimana ini teman-teman? Rezeki mudah ketarik masuk apa tidak? Tentu akhirnya tidak mudah masuk. Mungkin Pak, aku masuk ke bunda rekeningnya, tapi kan uring-uringan. Itu akhirnya bukan rezeki berkah, gitu kan? Nanti lama-lama kalau itu terjadi terus-menerus dari yang uring-uringan itu, kemudian sakit kepala, tidak sehat kepalanya, tidak nyaman badannya. Nah, yang terjadi uang itu yang sudah ada di kantong dibuat untuk ke rumah sehat lah, dibuat untuk beli apalah ya, obat dan lain-lain. Karena apa? Di situ ada pembayaran kan di situ, ya kan? Apa yang kita sudah lakukan harus kemudian dibayar. Dengan ngomel, tidak bersyukur tadi, ya yang terjadi akhirnya harus keluar, dipaksa. Dengan jalan ada penyakit, dengan jalan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan kemudian kadang sampai nyalain orang gitu ya, orang-orang di rumah misalnya gitu ya, nih gimana ini listrik kok bayarnya kok mehong gitu kan, ngeluh kemana-mana gitu ya, ini listriknya over nih gitu kan, siapa sih ini yang apa namanya nyalain, dan dimati-matikan misalnya contoh ya. Nah, coba berpikir ya, kita berpikir orang yang tagihan listriknya besar nih, coba Bunda Istriana rumahnya besar, nah tagihan listriknya akhirnya besar gitu ya, karena apa? Rumahnya kan tidak kecil, yang terjadi akhirnya pembayaran listriknya akhirnya menjadi meningkat karena rumahnya atau asetnya kan semakin besar. Semakin besar Allah titipkan rumah ya, semakin besar Allah titipkan aset yang makin banyak, menunjukkan bahwa teman-teman itu besar kemampuannya. Sadari itu, alhamdulillah, tanda bahwa ya kita atau Bunda Estriana atau teman-teman yang lain sanggup menanggung biaya-biaya yang dari dulu kita inginkan. Saya ingin rumah misalnya 14, lah itu kan diinginkan, akhirnya bayar listriknya luar biasa itu ya, lebih dari 5 juta gitu kan. Bayar airnya juga sama, lebih dari 5 juta, bahkan mungkin sampai 8 juta seperti itu kan. Jadi happy aja gitu, karena itulah konversi ya dari Allah yang sudah kabulkan gitu kan. Kenapa kita harus ngeluh? Ya udah bahagia aja gitu kan. Yang penting saya nyari nilai tambah nih untuk bisa bayarin apa saja fasilitas yang sudah Allah berikan. Jangan kemudian kufur, ngeluh, ya listrikku sekian bayarnya, airnya gitu kan. Apalagi yang untuk membayarin karyawannya gitu. Ya enggak usah diomong-omongin karena mereka semua sudah dengan sigap membantu kita. Contohnya ya kalau saya. Nah, apabila ya tagihannya itu dibilang besar, tagihan listrik nih misalnya, kita harus sadari itu ya. Kemudian punya mobil lebih dari satu, otomatis akhirnya beli bensinnya kan nambah lagi, nanti besok beli lagi gitu kan ya. Dulu ingin rumah besar, nah tagihannya kan besar ya teman-teman ya. Kemudian dihuni oleh sekian anggota keluarga, mungkin ada karyawannya yang di mes itu, lalu punya mobil, nah bisa memasukkan anak-anaknya ke sekolahan yang bagus. Tapi pada saat gilirannya nih ya, kan doa udah diberikan nih, fasilitas banyak sekali seperti itu. Pada saat gilirannya harus membayar dari semua itu biaya-biayanya, kok malah kesel gitu kan. Ya rezeki menjauh tuh. Dulu rezeki pergi, mudah pergi, ini di sini teman-teman, karena mudah mengeluh. Pada saat gilirannya kita membayar dari biaya yang sudah kita minta tuh asetnya, kita udah minta tuh ya pengabulan doanya, kita kan harus harus berikan nih ya biayanya, tapi ternyata yang terjadi adalah kesel. Lihat harga yang semuanya itu ada yang harus kita bayar, kan tentunya kan biaya-biaya itu tidak sebesar aset itu, asetnya pasti lebih besar lagi. Biaya hanya sekian persen aja, itu juga sudah normal gitu ya. Istilahnya di situ manusiawi, listrik sekian ya, kemudian air sekian, nah kemudian untuk kebersihan rumahnya gitu kan. Pada saat kita kesel mengeluh, akhirnya Allah itu yang melingkupi alam semesta raya ini bingung. Nih orang sebenarnya gimana ya?
suka apa enggak sih aku titipin? Dari segala hal yang sudah aku berikan, kok malah ngeluh, ngedumel gitu kan. Apa perlu saya ambil semua nih kayak gitu? Kata malaikat kan. Apa perlu aku ambil semua nih? Nah, makanya nih teman-teman semua ya, kita bersyukur ya, itu adalah hal yang sangat penting. Syukur, senang, tenang, bahagia di atas rata-rata, jaga itu. Akhirnya mengatakan, oh ternyata dompet saya masih ada uangnya, saya bisa bayar nih tagihannya. Gitu teman-teman, ya kan? Teman-teman pengen LOP-nya, pengen luka batinnya sembuh, pengen LOP-nya bisa jalan ya dengan ampuh gitu kan. Ada kos yang harus dibayar. Ya akhirnya dengan sukarela toh harusnya, ya kan? Nggak usah kemudian ada pikiran nggak nyaman, kemudian malah ngedumel di dalam batin mungkin ya, nggak keluar kan. Tapi itu sudah tertangkap di semesta, akhirnya nggak baik. Nah, kalau kita menyambut momen saat mengeluarkan uang itu dengan bahagia, itu kan tanda syukur. Alhamdulillah, uang di dompetku ini berguna. Sebahagia teman-teman semua mau membayar dinar. Kan semua bahagia tuh, ya coba. Bunda Esriana kalau membayar dinar kan seneng tuh, cepat. Udah cepat ya, nanti besok naik lagi nih harganya, gitu kan. Nah, bayar tagihan yang lain juga harusnya kayak gitu, ya kan? Bayar dinar pada cepet-cepetan karena ngerti besok akan naik gitu. Luar biasa memang ya. Akhirnya banjir orderan gitu ya. Stoknya masih cetak lagi karena ya yang seperlapan itu ya masih cetak lagi. Jadi stoknya menipis. Tapi alhamdulillah di tempat saya masih ada. Ya bismillah yang mau order masih banyak gitu ya. Bunda Pita ngecup satu gitu ya. Nah, kita harus sambut nih momen mengeluarkan uang untuk donasi, itu bahagia teman-teman. Setiap hari misalnya, emak, Bunda, aku 500.000 untuk belanja. Udah minta lagi mak, oh mau keren. Ini mak enak, tenang, masih ada. Ya Bunda enak sih Bunda, minta lagi. Lah lagi mana memang apa-apa memang harus belanja gitu kan. Tenang, 500 nih ada gitu. Akhirnya dengan bahagia gitu ya, kita keluarkan uang dari dompet ya, kita katakan di situ, terima kasih wahai uang sudah ada di dalam dompetku. Kamu sekarang ya bisa untuk memuliakan orang lain. Dengan apa? Memudahkan transaksiku ya untuk membayar ABCD. Tapi jangan lupa ya, kamu nanti datang lagi dengan bersama teman-temanmu ya. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatahu, ya Rozak, ya Honi, ya Muhni, Zulkuwatil Matin, Ursukti. Gitu kan. Itu ya Bunda Esriana ya jurusnya ya. Diserap dulu ya, kemudian letakkan. Serapnya apa? Kamu panggil nanti teman-teman jreng gitu kan. Ternyata uang yang sudah ditandain itu balik lagi memang gitu ya. Karena apa, udah dikasih perintah kan. Ya ucapan itu di situ. Nah, uangnya datang lagi bareng teman-temannya. Pada saat teman-teman bahagia mengeluarkan uang di sana, ternyata dompet atau rekening teman-teman semua, rekening Bapak Ibu itu diajarin gitu, kayak diberikan sinyal ya, sinyal satu sama terhubung di sana, nanti ngisi lagi ya gitu, nanti kita ngisi lagi yuk gitu, agar apa, besok lancar bisa untuk keluar lagi. Karena di sini ada menerima, ada melepas gitu kan. Nah disitulah akhirnya keajaiban terjadi, bertumbuh di sana pohonnya. Tapi kalau hanya menerima kan itu namanya bukan keajaiban, nanti namanya bendungan gitu. Bendungan kan ya. Ya kita misalnya nih, misalnya kayak saya dapat uang dari dinar, kan untuk belanja lagi panas. Ya kan. Karena keluar lagi ya, seindah itu, sebahagia itu gitu kan ya. Enggak kemudian seluruhnya untuk saya kan, tidak, keluar lagi ya untuk belanja dan lain-lain banyak gitu ya. Nah, pada saat kita happy, akhirnya di situ di bawah sadarnya, Masya Allah, alhamdulillah uang banyak gitu kan. Nah, ternyata betul-betul yang terjadi memang berdatangan karena kita bahagia aja, tapi coba ketekuk-tekuk gitu kan bawah sadarnya. Ya, pelanggan akhirnya jauh, ya uang tidak datang-datang lagi. Gitu kan. Nah, maka teman-teman semua ya, agar nanti lebih singkat karena dalam memberikan materi biar padat gitu ya. Jadi saya akan kasih ya teman-teman semua tips ya, agar nanti energinya tidak bocor gitu ya. Tetap dalam kondisi bahagia, tidak ada keresahan gitu ya. Wah, nanti ini
uangku menipis nih, nanti habis nih, enggak gitu ya. Tetapi teman-teman tetap happy, tenang, senang, syukur gitu ya. Bahkan nanti ketemu dengan peluang-peluang yang baru gitu. Ketemu dengan apa nih? Dengan ada bisnis-bisnis yang baru atau bisnis yang sudah ada. Ketemu nih dengan sinyal-sinyal yang lebih banyak menarik pelanggan, menarik uang berdatangan gitu kan. Nah, setiap kali teman-teman membayar tagihan nih teman-teman ya, urut-urutannya. Mungkin saya dulu sudah pernah menjelaskan, tetapi ini lebih detail lagi. Bismillah. Teman-teman, agar tidak bocor ya saat membayar tagihan, teman-teman, pertama ya. Saat itu teman pada waktu mau membayarkan harus senyum. Alhamdulillah gitu kan. Uangku bermanfaat gitu kan. Sambil mengucapkan, Allah yang maha baik, terima kasih. Saya selalu sanggup memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan di kehidupan saya. Terima kasih ada. Karena uang itu teman-teman datang kepada kita sebenarnya adalah kristalisasi atau pemadatan 3 energi kita teman. Apa saja nih 3 energi kita? Yaitu adalah energi bahagia, energi syukur, energi terima kasih. Datang itu uang dan teman-temannya gitu sahabat ya, dipadatkan di situ energi terima kasih, syukur dan bahagia. Nah, kalau kita saat mengeluarkannya kok ketekuk-tekuk ya akhirnya uang tidak mudah datang. Tapi kita di sini terima kasih ya Allah, saya sanggup memenuhi semua dari kebutuhan-kebutuhan di kehidupan saya. Terima kasih ya Rabb. Yang pertama. Lalu yang kedua, ganti kata pengeluaran. Ya, saya harus keluar untuk biaya ini, saya keluar untuk biaya itu. Ganti teman-teman dengan kata-kata perputaran gitu. Wah, uangku masih saya putarkan nih nanti. Nanti kan balik lagi kayak gitu ya. Uang ini masih berputar. Nah, dan nanti akan datang lagi ke saya dengan jumlah yang lebih banyak, berlipat-lipat. Tanamkan di sini. Di asumsi kita. Nah, akhirnya ada nih nanti ya, law of asumsi gitu. Asumsi kita di sini menarik gitu ya, memproyeksikan, mengasumsikan uang nanti datang lagi, uang datang lagi, uang datang lagi, seperti itu. Getarkan saja seperti itu, nanti akhirnya akan berdatangan. Lalu yang ketiga, saat lihat bukti pembayaran nih ya, pembayaran nih misalnya kayak saya ya, Pak Haji Gatot misalnya, pembayaran listrik sampai sekian, sekian, sekian. Nah, pada saat lihat jangan, ya Allah segini banyak ya gitu. Harusnya gini, alhamdulillah saya mampu membayar sebanyak ini, berarti pencapaian saya sudah naik kelas gitu teman-teman. Kok servis mobil menjadi naik nih gitu ya, jadi harganya berlimpah. Alhamdulillah saya pencapaiannya semakin naik kelas, semakin meningkat. Karena semakin tinggi kos yang dibayar, berarti di situ teman-teman semua masih dimampukan, gitu kan? Masih dimampukan dan akan ditingkatkan. Kalau tagihan listrik yang tadi saya contohkan misalnya sampai 3 juta, kayak saya 6 juta, 8 juta gitu. Artinya teman-teman semua sudah hidup di rumah yang memang sebesar itu, gitu kan? Nah, layak listriknya memang akhirnya segono gitu ya. Listriknya akhirnya banyak gitu bayarnya. Ya alhamdulillah, berarti pencapaiannya memang segitu banyaknya gitu kan. Bangga di hati. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mampukan aku lagi. Alhamdulillah. Yang keempat, teman-teman, untuk peluk diri. Setiap habis transfer, teman-teman, wow, kamu keren, katakan. Alhamdulillah, kamu keren banget bisa bayar semua ini. Alhamdulillah, aku bahagia. Keren kamu, keren. Kamu mampu membayar semua ini. Allah sayang sama kamu, gitu. Peluk nih di sini. Nah, yang kelima, bayar lebih awal, gitu. Ya, bukan karena takut denda. Ya, karena ketakutan ini kan energi kekurangan, jangan karena takut denda. Tetapi di sini karena teman-teman disiplin gitu. Ya, disiplin akhirnya energinya berlimpah. Lebih bahagia kalau bayar di awal. Maka saya sampaikan teman-teman sebelum di-tag oleh Bunda Dina, transfer gitu. yang menjalankan ajaibnya cepat gitu. Bahkan kalau bayarin gitu, ada kan saya lihat ya, yang bayarin temennya, bayarin keluarganya gitu. Kemudian lebih awal, memang digantinya cepat teman-teman. Tapi memang jangan sekali 2 kali, kan Allah masih menguji, melihat
gimana nih ini keseriusannya seperti apa gitu kan. Jadi perlunya adalah untuk kontinuitas itu gitu. Continue gitu ya. Nah, keenam ya. Ingat teman-teman semua ya bahwa teman-teman bisa bayar tagihan ya dengan happy, dengan bahagia. Itu tandanya adalah bukti dari kekuatan ya, bukti dari pencapaian, bukti dari prestasi. Nah, kalau sudah memahami itu, akhirnya sinyal happy gitu kan. Sinyal happy ini akan naik gitu kan. Dan siap-siap teman-teman nanti akan menerima yang lebih lagi. Karena apa? Di situ la in sakartum la azidanakum. Teman-teman saat mengeluarkan happy nih ya, berarti tanda di situ masih bersyukur. Maka uang ikut senang. Kan satu sama terhubung ya. Terhubung, uang jadi senang. Jadi happy. Kemudian semangat balik lagi kepada kita gitu ya. Teman-teman seperti itu. Dan saya ingin sekali menyampaikan nanti teman-teman untuk bisa rutin ya, saya ingin teman-teman nanti mudah sekali luka batinnya rilis ya. Alhamdulillah sudah 8:30, tapi ini cukup penting, jadi saya harus sampaikan. Nah, nanti untuk yang bagian nomor 4 nanti saya akan share di grup gitu ya, cara untuk bisa yang ketiga ya, kickback dengan ada cahaya. Sebenarnya sudah di-share ya, sudah di-share Bunda Pita, yaitu dengan memberikan cahaya ya dari dada ke orang itu ada cahaya listriknya gitu ya. Oke, teman-teman bisa dicatat ya. Langkah simpel, cepat, ajaib. Agar apa nih? Agar sekarang uangnya mudah datang kembali. Kalau dulu uang mudah pergi, sekarang uang mudah datang kembali. Stepnya adalah uang datang kita senang, ya kita mengeluarkan itu juga sama senangnya gitu kan. Lalu agar tetap terjaga ajaibnya, saya ingin buat tips ada 5 gitu ya. Sebenarnya sudah dikerjakan teman-teman, tetapi mungkin ada yang belum intens, maka saya perlu untuk tekankan di sini. Pertama adalah teman-teman untuk bisa tarik nafas 4, tahan 7, lepaskan 8 di rumah. Berapa kali? 5 kali dulu. Kalau dulu saya sampaikan 9, tapi ini 5 kali dulu. Setiap selesai sholat. Pada saat masuk, bayangkan energi bahagia itu masuk. Lalu energi bahagia itu membentuk cahaya, membersihkan yang kotor di dalam diri kita, asap-asapnya, toksitnya, sampahnya, lalu keluarkan dari mulut. Bayangkan itu harus ada. Jangan cuma ambil tahan lepas, jangan. Tetapi harus ada imajinasi, harus ada kata batin karena itu tombolnya, kuncinya gitu ya. Agar nanti ngefek mudah nanti teman-teman rilis ini yaitu TSN. Nanti teman-teman yang melakukan ada garputala atau sholat tobat ini membersamai, mudah sekali teman-teman ketemu gitu. Ketemu apa? Ketemu cahayanya ya. Bunda Sri Mutmainah, sinyal putus-putus. Ya, enggak apa-apa Bunda ya, bismillah ya. Bismillah, kita doa semua. Bunda Sri juga doa ya, bismillah. Dimudahkan oleh Allah. Kemarin saya juga enggak mudah sinyalnya, tapi alhamdulillah dengan ketenangan ya, bismillah ya. Oke, pertama ya, jadi untuk bisa tarik nafas 4, tahan 7, lepasnya 8. Seperti halnya di sini, tetapi disingkat 5 menit saja. Kalau di sini kan global tuh, deng semua ya, sampai dengan kurang lebih 40 menit, gitu kan. Lalu yang kedua, teman-teman masuk ke gua keajaiban untuk menerima dan melepas. Menerima seluruh persoalan terjadi, jangan ditolak-tolak. Bungkus permennya diterima. Lalu nanti dilepas kulitnya, gitu. Teman-teman harus mau untuk melepas, jangan dipegangin gitu, jangan. Karena kan luka batin itu ya atau perisai itu mudah sekali dilepas. Semudah bolpen yang dia akan jatuh dari telapak tangan kita tanpa kita mendorong dengan keras, karena ini adalah kata dari batin, jadi dia langsung kayak melepas. Semudah bolpen yang turun dari telapak tangan walaupun tidak didorong-dorong gitu. Asal kita, iya aku mau keluarin, ya aku mau lepasin gitu. Udah aku terima dia dan aku udah mau lepaskan sekarang. Itu nanti dia oke, iya aku mau gitu. Terus lepaskan. Praktek teman-teman ya.
Jadi teman-teman, untuk bisa mengatakan di sini, aku kan bukan emosi itu, aku yang sadar kok emosi itu ada. Akhirnya dia melepas, lalu nanti ditiupkan keluar. Akhirnya dia menjadi mencair, mengalir, dan kemudian melarut ke semesta, keluar ke pusaran semesta, kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, melepas ke sana, gitu ya. Yang ketiga, rutinkan kickback doa pada orang lain. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, berikan dia 100 juta per bulan, berikan dia sehat, berikan dia usia yang panjang, berikan kebahagiaan dan keajaiban. Lihat tatap wajahnya, kemudian dikasih cahaya dari dada, kirimkan ke dia. Tidak lama kok, 10 orang itu tidak lama gitu, sebentaran teman-teman. Sukses, mulia, kaya, dan berkah 100 juta tiap bulan untuknya. Ya Allah, kabulkan, kabulkan, kabulkan. Silakan, tata bahasanya beda-beda, intinya mendoakan baik dan kemudian kirimkan sinyal cinta. Harus ada teman-teman, kalau mau cepat ya. Kalau yang sebelumnya ya adalah dengan doa dari lisan gitu ya. Dan mohon maaf kalau yang saya ukur gitu ya, mohon maafnya ya, saya tidak sok, tapi saya rasa gitu ya, kok kayak mantep banget kalau dikasih cahaya gitu teman. Ini mempercepat dan berlatih kita untuk membersihkan jendela buram kita itu juga cepat bersih kalau kasih cahaya gitu. Kayak wipernya tuh kayak gitu loh, set gitu, cepat banget gitu kan. Akhirnya nanti mudah sekali lapang gitu, karena berlatih memberikan ada cahaya cinta yang tulus itu terlatih terus gitu. Di mana nih? Di dalam setelah selesai sholat 10 orang didoakan. Bunda gimana nih ya? Karena kok wiridnya banyak, kemudian ini tambah lagi gitu kan. Ya silakan diatur senyamannya. Karena kami memberikan ada teknik ya, disambut dengan baik, dengan bahagia. Silakan untuk dicoba trial 1 bulan nanti. Ya, mungkin Bunda Pita, Bunda Dina bantu saya membuat apa tuh yang bunder-bunder diklik kayak gitu kan. Buat diagram gitu ya. Cahaya tulus nih tak kirim ya. Saya tadi mau setting di ini enggak mudah karena udah masuk di Zoom ya. Oke, Bunda Dini saya kirimkan ya cahaya cinta kayak gini nih. Ya, oke, sebentar ya. Saya kirim ya ini ya, langsung ya. Lihat di grup ya teman-teman ya. Oke, saya kirim di grup karena saya mau muat di Zoom enggak mudah layarnya. Tadi saya sudah klik-klik karena udah muncul ada di sini ya, ada di rekaman gitu, udah direkam dan lain-lain. Nah ini teman-teman, nah ini ya kelihatan ya teman ya, kayak gini teman-teman. Nah kayak gitu, udah tak kirim ya, kayak gini teman. Dikirimkan di situ, dikirimkan. Lalu di jalan dimanapun ketemu orang kayak gitu, muliakan dia, bahagiakan dia, ya Allah selamatkan dimanapun berada. Kalau di jalan otomatis doanya selamat kasih teman-teman, selamatkan dia ya Allah, berikan sehat ya Allah. Kita tuh di sini ada welas asih sama orang itu, padahal kita tidak kenal tapi kita doain. Nah ternyata teman-teman pada saat kita doain orang lain seperti itu, malaikat di sekitaran kita doain dulu sama kita, doain untuk kita gitu. Akhirnya kita duluan yang dapat. Bismillah, kemudian terkirim ke orang itu mengalir gitu. Tapi kita dulu yang dapat. Nah doanya malaikat kan dia tidak berdosa, tidak punya perisai. Kalau doanya kita berperisai, jadi akhirnya kita dulu nih yang dapat. Maka tidak ada ruginya doain orang lain, untung terus gitu teman-teman. Untung terus, gitu ya. Lalu lakukan LOP. LOP-nya apa nih yang sudah bisa? Contoh, LOP tarik pelanggan. LOP 1 menit penjualan melejit setiap ini sujud ya. Setiap sujud itu kan Allahumma rzuqna mahroja gitu kan, manggil ya di situ ya, di dalam sujud ya. Tapi pada waktu salam ya, mohon maaf ya, salam itu kan 1 menit penjualan melejit, sudah saya jelaskan ya dulu ya. Mungkin nanti diulang lagi ya Bunda Pita ya, karena banyak yang baru ya. Nah kemudian apalagi contoh panggil uang kan sudah ya, sudah saya ajarin kan, LOP tarik pesanan, LOP panggil uang gitu kan, panggil rezeki. Kemudian apalagi LOP 10 keuntungan. Nah itu kan bisa nanti digetarkan. Memang harus ada LOP teman-teman, harus ada batin gitu, harus ada agar nanti terfokus ke situ, mau panggil konsumen atau panggil uang harus dilakukan. Kemudian apalagi LOP dengan getarkan 5 panca indera di sana, lalu berikan ada cahaya ketulusan kayak panas kedipin gitu kan. Nah itu kasih cahaya gitu kan, cahaya sini, cahaya terima kasih, cahaya bahagia, cahaya syukur, digetarkan ke situ, ke bendanya yang sudah ketarik.
gitu kan. Lalu yang kelima, ini yang penting yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman, untuk sering melakukan ada tabungan semesta. Donasi teman-teman di sini itu termasuknya adalah tabungan semesta teman-teman sendiri. Investasi leher ke atas. Niatkan itu sebagai tabungan semesta. Karena apa? Di situ termasuknya juga sebagai sarana pengabulan dari LOP teman-teman semua. Sarana dari keajaiban setiap hari. Kalau teman-teman kelimanya ini dijalankan teman-teman, benar-benar teman-teman digerojok itu rezekinya. 5 ini, ya. Oke, seperti itu ya. Terima kasih. Dijalankan semua dari 5, yaitu tarik nafas, tahan, lepaskan. Kemudian nanti untuk mau menerima dengan lapang, sepenuh disambut itu ada bungkus permennya, permen dan bungkusnya, lalu nanti bisa melepasnya. Dengan apa? Dengan cara sholat tobat, dengan ada karputala, dengan ada di sana terapi ruang sendiri. Nah, di sini nanti berjamaah ya, bersama-sama. Maka pentingnya berlatih teman-teman. Kalau berlatih berjamaah, kalau tidak ada berlatih berjamaah, tidak mudah teman-teman di rumah. Cepat rontok teman-teman. Tidak dilakukan lagi, gitu kan? Karena terbukti memang sudah banyak terbukti. Kemudian apa nih? Kickback didoakan dengan ada sinyal cahaya. Akhirnya apa nih? Rasamu doa terampuhmu bukan hanya di mulut. Karena sebenarnya Allah itu tidak mengabulkan doa dari lisan kita, tetapi Allah mengabulkan apa yang kita pancarkan dari rasa. Doa kita dari mulut, ya Allah, ya Allah, ya Allah, baik semua. Aku minta ini, aku mohon itu, ya Allah alirkan untukku, gitu kan. Tetapi rasa yang di sini benci sama orang, rasa yang di sini julid sama orang, yang di sini kesel, dongkol, marah, ya yang digetarkan di sini memancar keluar, yang terjadi pantulannya kembali persoalan datang. LOP tidak datang, teman-teman. Gitu teman-teman. Makanya dibersihin yang ada di dada kita. Ada getaran 5.000 kali lipat ya, degup jantung, menggetar ada di sana. Getarannya di sini untuk menggetarkan vibrasi-vibrasi yang positif. Maka pentingnya untuk kita jalankan terapi syukur sadar nafas ini, dan juga ada terapi Quranic vibration. Karena kita cenderungnya mengalami ada garis-garis kebenaran, rumput ilalang yang semakin meninggi, gitu kan. Apalagi ada jendela-jendela kita yang buram, ada tumpukan-tumpukan debu yang menempel setiap hari tak terasa. Apa yang kita lihat tayangan di situ, kita komen, kita batin tidak baik, jadi debu menitik ada di sana. Dengar orang lain ngomong ini, ngomong itu, kemudian masuk, terserap ke sana, sakit hati, kepahitan, numpuk lagi, nempel lagi. Tidak terasa teman-teman. Maka jaga, kemudian kita untuk maintenance seperti ini penting. Jiwa